teman-teman, baru ngapain sih? Kita lagi membaca Alkitab nih. Baca Alkitab. Mending kita main game atau main YouTube. Kalau baca Alkitab kan membosankan. Wah, Budep, sepertinya Pak Eko itu belum paham, belum tahu betapa asiknya kalau kita belajar dan baca Alkitab. Coba Pak Eko sini duduk bareng kita supaya kami bisa menjelaskan. Jadi Pak Eko, dari Alkitab ini kita memiliki pengetahuan tentang Allah. Karena Allah lah yang memelihara kehidupan kita. Pak Eko coba deh baca Alkitab ini. Dari sini kita bisa mengenal Allah dengan benar. Kita bisa tahu siapa diri kita sebenarnya karena kita manusia berdosa. Kemudian kita juga bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Hal yang penting berikutnya adalah iman kita dapat bertumbuh. Begitu Pak Eko. Betul Pak Eko. Ternyata ada asiknya juga ya baca Alkitab. Iya. Betul. Coba dong ceritakan lagi cerita Alkitab pada hari ini. Hari ini kita sedang membaca Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Yang saya tahu sih cerita tentang sida-sida dari Ethiopia yang sedang melakukan perjalanan pulang dari ibadah di Yerusalem. Tapi saya kurang paham ceritanya. Mungkin ada yang tahu? Oh iya, waktu itu Pak Eko, Budep, saya pernah bertanya sama Bapak Pendeta saya waktu ceritanya tentang sida-sida ini. Nah, begini ceritanya. Saya pernah membaca Alkitab, tapi saya tidak paham tentang sida-sida dari Ethiopia. Apakah Pak Pendeta bisa menjelaskan ya? Tentu bisa. Mari silakan duduk. Dengarkan baik-baiknya. Iya Pak. Dalam perjalanan sepulang dari Yerusalem, sida-sida dari Ethiopia dihampiri oleh Filipus yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjelaskan tentang Kristus yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Yesus harus menderita, menanggung semua penderitaan agar manusia dapat diselamatkan. Jadi Bu Foren, ketika kita tidak dapat memahami firman Tuhan yang kita baca, kita bisa bertanya kepada Bapak Pendeta, guru agama, ataupun orang tua kita di rumah. Jangan lupa ketika membaca firman Tuhan harus berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus dapat membantu kita untuk memahami dan mengerti firman Tuhan yang kita baca. Oke Pak Pendeta, sekarang saya sudah paham. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi teman-teman, begitu kata Bapak Pendeta saya. Kalau misalnya saya tidak paham apa yang saya baca, juga saya dengar, saya bertanya dan beliau menjelaskan. Jadi jangan malu untuk bertanya ketika kita tidak tahu. Pepatah mau mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Wah, ternyata asik juga ya kalau kita mau membaca Alkitab dan tahu artinya. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama Pak Ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Saya juga baca loh 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ke 17. Tentang Timotius yang sejak kecil rajin membaca kitab suci yang dibantu oleh neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Timotius tumbuh menjadi pemuda dewasa yang saleh dan hidup benar di hadapan Tuhan.
ada yang bisa kita pelajari kisah dari Timotius ini. Apa itu? Manfaat membaca Alkitab ada 4. Yang pertama, untuk mengajar. Lalu yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Kemudian yang keempat, untuk mendidik orang hidup dalam kebenaran. Wah, keren. Saya sangat terberkati. Ngomong-ngomong, gimana kalau hari ini kita buat satu komitmen kalau kita mau rajin membaca Alkitab? Ini komitmen saya hari ini. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, kesimpulan dalam pelajaran bacalah dan temukanlah adalah sebagai berikut. Alkitab adalah kitab suci yang berisi tentang pengajaran, pedoman, teguran, larangan, nasihat, penghiburan, dan pengharapan bagi kita. Dengan membaca Alkitab, kita bisa mengerti bagaimana Tuhan menuntun kehidupan manusia dari dahulu hingga sekarang ini. Dengan membaca Alkitab, kita menjadi tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian juga bisa membuat komitmen seperti ini. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.